Guys, balik lagi bersama gua Michael yang terakhir dari Sekai bareng sama Sion dan bareng sama Jonathan. Kali ini kita mau ngebahas apa nih? Sonic kah atau Star Wars? Star Wars kah atau Ya. Jadi sekalian guys, episode kali ini kita ini ya guys. Kita kasih rahmat dulu ngegrind kopi. klarifikasi. Episode klarifikasi gua ngebahas Kimetsu waktu itu kan. Iya. Apa sih yang mau kita omongin, kok bingung. Itu lo ngomong tentang tadinya lo ngomong nonton. Ya. Terus pas gue udah nonton, terus dia yang nyaranin lo. Terus lo masih ragu-ragu. Iya. Pada akhirnya lo nonton, ternyata Suka. Oh enggak, pada akhirnya gue dipaksa nonton oleh anak-anak PLM. oke. Karena berdasarkan data analitik yang ditarik dari YouTube, ya tapi pakai panjang lah ya, pokoknya gue harus nonton itu gitu. Nah, gue bilang sama anak-anak PLM kalau gue akan nonton paling hanya 1, 2 atau paling banyak ya setengah season pertama lah gitu, hanya untuk sekedar tahu dan jadi komentar gue valid dan ya gue nonton, nggak sekedar asal ngomong terus ngecap aja gitu, ya gue nonton gitu. Ternyata dari episode 1, kedua, ketiga itu gue langsung kena ya. Gitu. Masa jadi kena apa? Kayak kena pancing gitu kan. Dari situ ya sampai sekarang sih. Kalau gue Sampai udah punya baju ya. Belum lanjut. dan speknya Nontonnya berapa? dan figmanya udah sampai season kalau ini nih lagi nih. Kalau kata orang-orang seasonnya bener cuma 3 season ya kan. Tapi kalau kata Netflix 4 season, yang terakhir itu adalah Sword Village Arc ya kan. Nah, jadi gue nggak tahu kalian menyebutnya apa. Pokoknya gue udah nonton sampai season 4 Netflix episode 10, yaitu Kanroji yang masuk dulu. So, disclaimer akan kita ngomong sesuatu yang berbeda spoiler. Gak apa-apa, orang komiknya udah tamat kok. Ya. Komiknya udah tamat, jadi lo sorry nih temen-temen yang nonton nih, gue gak peduli masalah spoiler di episode kali ini. Why? Komiknya udah tamat tahunan lalu kan? Iya. Iya kan? Jadi kalau animenya belum tamat dan kalian masih ngikutin, ya mau ngomong apa, spoilernya udah dari pengarangnya lebih dulu gitu kan, bukan dari kita. Jadi kita bodo amat jalan. Nah, tapi for the record, gue nggak baca. Ya gue juga gak baca. Gue cuma Aku juga nggak baca. nggak di spoiler mas. Tadi ngomong spoiler dari kamera. Nggak, aku nggak baca. Gue juga gak baca. Tapi Aku juga nggak baca. tapi gue bodo amat mau spoiler mukanya. Ya. Gue enjoy ya. Aku nggak baca. Aslinya gue bukan ahli ya. Iya. Gue nggak ahli. Tapi tahu gue zamannya Kimetsu no Yaiba itu dari zamannya Taisho. Taisho itu sama Sakura Wars. Nah, itu yang gue suka. Oke, Zaman-zaman di jadi antara yang steampunk itu jadi udah mulai ada kompor tungku ya kan, terus udah ada tiang listrik ya kan. Kereta. Itu yang menurut kemarin itu yang gue bahas di episode lalu kan. Jadi ceritanya itu zaman lalu, tapi nggak yang zaman Edo yang masih begitu gitu. Oke. Taisho itu ke arah menuju ke industrialisme Jepang, juga arah kayak apa istilahnya? Ya Taisho. Kayak revolusi industri lah. Ya udah mulai ke arah industri Industri baru. Oke. Taisho era itu di mana orang-orang masih percaya akan Tayo, tapi udah mulai masuk modernisasi teknologi. Oke. Nah, gue sukanya di sini dia masih melihat budaya Jepang yang masih kental ya. Kita lihat dari peran utamanya sih. Tanjiro. Oh, peran utamanya Tanjiro ya? Oh iya Tanjiro ya? Oh kirain saya Kanroji. Kirain saya Kanroji. Udah marah. Udah ada waifu baru. Oke. Di Tanjiro ini dia itu pengembang bukan pengembang, dia penjual arang. Iya, bakar gitu. Jadi masih pakai kayak gitu. Betul. Pulang lihat, ada satu kelebihan dia penciumannya Super tajam. super tajam. Yes. Sama kayak binatang ya, serigala gitu maksudnya. Iya, kurang lebih kayak serigala.
Oke. Oke, siap. Kok ada pertanyaan nih buat lu Dion. Yang gua tahu itu Dion itu adalah penggemar dari serial robot-robotan anak-anak. Ya. Gundam. Malah itu. Gak cari keributan aja. Yoi. Nah, apa yang membuat lo tertarik sama anime dari Kimetsu no Yaiba ini? Tapi jangan jawab era-era tadi itu ya. Apa yang membuat lo menarik? Apa yang membuat lo tercemplung di serial yang ini? Apakah buat teman-teman yang nggak tahu, apakah Dion ini sebenarnya penonton segala macam anime yang ada, termasuk Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba, atau enggak? Atau lu memang selektif? Gue selektif. Oh ya, apalagi tuh kalau selektif, tolong jelasin ke penonton kita apa yang membuat lo tertarik, dan semoga penjelasan lu juga bisa merubah sudut pandang teman-teman yang tadinya nonton jadi nonton. Oke, gampangnya ya, kalau kita ini gue ngomongin Netflix kan, gue nontonin ya. Iya. Sama gue juga. Nah, di Netflix itu ada adegan potongan-potongan kan. Nah, Jadi waktu gue masuk ke adegan potongannya Kimetsu no Yaiba, ada adegan yang menurut gue kuat. Adegan yang menurut lu kuat. Adegan apakah itu? Adegan di mana adeknya udah jadi human, mau makan kakaknya, terus kakaknya ngomong gambarin. Oke, disuruh semangat, jangan kalah sama iya. Nangis. Itu susah di bahasa Indonesia ya. Iya. Gimana ya? Ngerti gua. Gambarin. Dia udah nangis kan, udah keluar matanya ke kakaknya. Udah kedua. Kena. Tong, gue mesti nonton. Gue nonton episode 1 pas di tengah-tengah, langsung dikasih gore-nya, horornya, kasih tau. Setiap episode ada kepala ayam. Kalau yang kelamaan yang si Demon ini gue gak masalah. Ini yang mati. Oh, gue nggak masalah mau yang mati yang pihak villain atau pihak Manusia. Gue bodo amat, tapi setiap episode itu ada sesuatu yang mengagetkan buat gue, yang tidak gue sangka. Ya, kalau menurut gue ya. Terus lanjut dia. Dia dikondisikan satu cerita di mana si jagoan itu harus melihat satu kesengsaraan dirinya dia sendiri yang melihat seluruh keluarga. Wah, itu sadis. adanya 3. empat ya kayaknya. Emaknya 1. Terus Nezuko mau mati di situ. Ya terlepas dari adanya 3 atau 4 yang belum ingat ya, pokoknya anggaplah 3. Ibunya 1. Nezuko mau mati, itu udah 5 ya kan? Dan si Banjiro mencium bau yang dia sampai sekarang nggak akan tempat. Yaitu si Musan Jackson. Musan Jackson namanya, emang itu namanya Musan Jackson kan? Akhirnya gue bingung. Ya di beberapa episode gue ngeliat Musan itu jadi anak kecil. Itu juga aku belum ini. Musan jadi cewek. Iya. Musan jadi Dako. Iya. Ngapain pusing sih? Mungkin ilmunya dia adalah shapeshifter. Enggak, karena setiap itu punya kehidupan masing-masing. Yang dia punya punya isi. Ya, gue tahu yang ketemu terus papasan cetek gitu kan. Mungkin dia kayak amuba bisa melepas diri jadi banyak. Mungkin gue nggak tahu. Jadi setiap itu punya backstory sendiri kan. Iya. Mungkin ya gue nggak tahu ya guys. Mungkin teman-teman yang nonton lebih tahu dari kita. Atau mungkin udah baca komiknya, silakan langsung drop your comment below. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan follow TikToknya dan nyalain loncengnya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut aja ke arah gimana caranya ini sama Yaiba dari season ke season membuat kita terlaknah. Sebelum itu kasih kesempatan dulu. Iya nih, gue mau nanya itu justru buat Jonathan. Gue mau sampai ke promo sampai gue nggak ngerti kenapa dari orang zaman dulu kayak gue itu mau keluar. Zaman dulu kayak gue melihat Kimetsu no Yaiba ini keren. Nah, ini gue mau nanya ke Udah. Kalau aku sih ini, aku waktu itu kan waktu aku ceritain di SCA juga kan, waktu pandemi kan banyak hal-hal gila yang aku lakukan nih, kayak download rutin. Kebetulan ya Kimetsu no Yaiba itu aku download semuanya. Jadi aku download, kan udah habis tuh, kan? Aku download, ya udah. Maksudnya kayak habis itu kan download, nah mau kan ditonton kan, belajar untuk fokus gitu. Dari ya karena aku temen Dragon Ball, temen Samurai X, temen yang macam-macam kayak Yu Yu Hakusho, ya.
ya action shonen menurutku oke lah. Standar lah. ya. Ya, ikutin. Juga aku pernah nonton Fate series kan. Ufotable kan Fate series tuh kan. Terus kemudian anjing banget ya. Orgasme mata banget gitu. Iya. Dan ya habis itu berlanjut kan. Aku maraton 2 hari selesai gitu. Gila, 2 hari selesai sih keterlaluan ya. Tapi zaman itu ya, zaman COVID itu ya pasti teman-teman yang bingung juga teman-teman yang ngerasain juga pasti ngerti kan. Iya. Nah, aku ada pertanyaan nih. Karena kan kita udah ngomong kayak gitu. Aku ada pertanyaan sama Mas Gion sama Komai. Komai nonton Kimetsu dulu baru Jujutsu. Pandangan sama jadi lebih kalau misalkan kita bandingkan dengan Jujutsu pasti kita lebih ke Kimetsu karena kita udah pertama kali nonton Kimetsu yang dihadirkan dengan wah gitu. Oke. Nah, sedangkan kan beberapa yang ada yang mungkin teman-teman yang lain atau teman-teman isekai yang lain nonton Jujutsu dulu, baca Jujutsu dulu, baru nonton Kimetsu. Oke, gue langsung jawab ya. Nah. Bagus itu tidak ditentukan oleh siapa duluan. Bagus itu ya bagus, jelek itu ya jelek. Misalkan nih, Starbucks lu bandingkan dengan kopi Starling. Kalau gue minum Starling duluan, kalau dengan analogi lu, kalau gue minum Starling duluan, otomatis Starling lebih enak daripada Starbucks. Tapi kalau gue minum Starbucks duluan, Starbucks pasti lebih enak dari Starling. Kalau dengan analogi lu, kalau dengan gue enak tidak enak, bagus tidak bagus, bukan masalah siapa duluan. Kalau gue nonton duluan, kalau gue minum duluan Starbucks, tapi jika itu memang lebih enak Starling, gue tetap akan bilang lebih enak Starling walaupun gue minum belakangan. Jadi pertanyaannya menurut gua bagus tapi tidak sesuai dengan analoginya. Maksudnya gini, bagus gak bagus bukan dari apa yang gua tonton dulu. Ini bukan anak ayam yang piik orang pertama dilihat jadi ibunya. Bukan. Kalau memang gua udah coba nonton Jujutsu ya. Kita udah nonton berapa episode mah? 1 baru. Nah, itu jelasin. Jelas. Itu udah jelas. Menarik. Gue bilang ya, gue jawab menarik, tapi tidak semenarik Kimetsu. Gue nonton dua-duanya. Mau kalau Kimetsu itu sampai di movie-nya gue nonton di bioskop. Ya aku juga nonton. Yang mungkin mungkin. Yang Jujutsu, gue movie-nya nonton di Netflix. Gue nggak salah. Ada waktu itu di kan? Ya, channel. Yang Zero itu gue waktu itu diajak, ayo nonton yuk bukunya. Jadi, tapi gue belum nonton Jujutsu mah ini Steven Seagal. Jujutsu itu tidak, gue belum nonton filmnya. Jadi kalau nonton bioskop itu, gue nggak tahu apa. Tapi dulu Zero nih, pertama kali mulai. Tetap aja gue nggak tarik boleh. Terus akhirnya gue nonton itu dan terakhir dia bilang ini masalah selera. Kalau gue lihat sih selera gue melihat ke Kimetsu itu sesuatu yang beda dengan gue nonton itu. Jujutsu Kaisen. JJK. Steven Seagal Kaisen. Isekai. Kita ngomongin sebuah Demon Slayer. Satu tentang kutukan. Jadi dua unsur yang berbeda walaupun memang satu tali yang sama gitu ya. Action shonen lah ibaratnya. Iya. Dan kalau masalah kutukan, udah tertarik sama kutukan dari dulu dari zaman Yu Hakusho. Waktu keren. Beda lagi tuh. Yu Hakusho udah ngasih tahu tentang ada senjata, ada jimat, ada apa, itu membutuhkan suatu alat. Steven Seagal Kaisen itu Parah itu. makanya dua unsur ini berbeda walaupun satu tarik yang sama. Kalau gue lihat ini dia punya arc story-nya tuh menarik. Kimetsu-nya itu ada yang membuat gue tuh drawn in ke dalam dunia gitu. Dia akan ngasih tahu demon yang dia pun apa demon itu ternyata dia tahu ada backstory gitu loh. Ya sebenarnya dia juga kalau misalkan kita sudah bisa simpulkan ya, sebenarnya mereka yang kayak tadi gue bilang, mereka tuh sebenarnya tetap jahat ya. Bagaimanapun juga walaupun ujung-ujungnya buat hal yang mulia, mereka tetap jahat. Kenapa tetap jahat itu? Karena mereka harus hidup dengan memakan daging manusia kan. Jadi walaupun tujuannya baik, tetap untuk mencapai itu kita tetap harus dengan kejahatan itu kan gitu.
backstory musuh-musuhnya atau demon-demon juga keren. Nggak bertele-tele itu maksud gue gini loh, nggak kayak Sensei ya. Yang backstory itu, wah tuh. Tapi Sensei ya, bagus di awal, tapi untuk season berikutnya kok diulang lagi. Ya. Kayak si Yoga yang masuk ke dalam air, yang ketemu ibunya, itu diulang berapa kali? Iya benar. Tahu nggak? Sekali aja kita udah tahu gitu. Iya. Si Ryu berendam di air terjun, kita udah tahu. Nggak usah setiap kali dia lagi kalah, ingat masa lalu itu lagi. Oh my god, lu nggak punya masa lalu yang lain guys? Itu doang masa lalu lu gitu. Saya formulanya juga sama, menuju ke satu misalkan si lawan Hades sama Poseidon. Yes. Pasti harus saya yang maju kan. Yes. Teman-teman lain udah Yes. OE di Kalau ini kan belakang. enggak kan? Enggak, mereka enggak kan? Enggak. Lu lupa di mana dia berada gitu kan? Nah, tapi itulah gitu loh. Dan kalau si Netsu lagi ribut sama siapa, atau Inosuke lagi ribut sama siapa, gue juga bisa lupa sama Tanjiro. Saking kerennya gitu. Saking banyak ya. Iya, kalau di film-film yang lain kan, oh ini pertarungan ini hanya akan menang kalau Goku keluar gitu. Iya. Atau hanya akan menang kalau Saitama keluar gitu. Iya. Ini enggak semuanya Punya porsi yang pas ya. bagus. Porsi juga bagusnya, mereka itu punya kelebihan masing-masing dan kelemahan masing-masing. Yes. Dan itu dikasih tahu mereka masih human. Yes. Ya. Terus kayak kalau ada patah-patah parah itu, Iya. tangannya begitu-begitu. Yang dipatahin tancap ya. Gua nontonin. Udah mati lo. Secara fatal di sini nggak ada. Udah mati lo bangke lo. Jadi ya itulah. Gitu. Terus kakinya yang pas lawan di ini Remuk, juga remuk. remuk juga gila aja sih. Gimana sembuhin tulangnya? Gitu. Tapi ya kita nggak bahas itu. Kita Mobil ya Ji. Dan benar yang lo bilang. Kalau gua background gua desainer guys. Jadi gue percaya dengan yang namanya color scheme, dan itu sudah gue terapkan di kehidupan gue sehari-hari dan di seluruh desain dan branding yang gue lakukan. Contohnya Isekai selalu kuning, ya, itu subliminal message-nya ada, nggak perlu gue jelasin. Gue juga baru menyangka kenapa gue ground banget sama si Kimetsu. Season 1 warnanya biru semua, season 2 mobil train warnanya merah semua api, season 3 warnanya hijau semua dan pink. Ya, entertainment di distrik. Entertainment District hijau dan pink. Iya. Sekarang yang keempat Hijau semua. Intinya, tapi kan dia bisa babak ini kan hitam. Intinya adalah Ufotable secanggih itu guys, sampai mikirin sedetail color scheme Color ini. per season, bukan color scheme karakter loh. Iya. Color scheme per season itu dipikirin semua sama dia. Iya. Sampai ke apa? Gila. Markas penjahat, markas Infinity Castle. Castle itu yang gue buat tuh Mekah. Iya. Itu di depan ada yang bikin kafenya tau kan? Ah serius? Ada yang bikin kafenya. Ada yang bisa naik ke atas satu. Jadi dia cuma bikin yang tengah doang, tapi ada tangga-tangganya semua. Tapi tempatnya sih itu. Wah, gila keren sih. Gue lihat di Twitter, gue lihat kemana itu. Coba gue cariin. Secara ilustrasi itu sendiri Itu gila. Itu Itu untuk nyampe otak lu, nyampe bikin ke situ, itu udah gila. Dan terus realisasikan berupa 3D dan animasi itu. Manfaat. Dan bahkan sampai sini tuh kakak beradik itu. Iya, di Entertainment District. Iya si. Itu gue kaget sih ternyata ada dua. Sumpah, gue waktu pertama kali ngobrol. Ya itu sedih sih. Kaget itu doang. Iya ada. Kalau kaget tuh banyak sekali. Makanya gue kaget. Oh my god, gue masih berpikir dia bakalan sembuh karena ada si kupu-kupu. Kalau dia mati, gue kagetnya udah di bioskop. Lah, dia mati. Gue kira jadi guru apa gimana? sama. Ya, aku Gue juga kaget. sampai berpikir ada si kupu-kupu pasti sembuh. Iya, si Shinobu Kocho. Mati loh. Iya. Mati guys. Itu kacau. Jadi kalau jadi Hashira ketemu Tanjiro kayak Tanjiro. Gue sempat berpikir gini. Tanjiro membawa nasib buruk untuk Demon Slayer, Court dan Hashira. Ya. Cuma ada yang fakta menarik sebelum Kita ada bahas fakta nih guys. Sebelum Tanjiro dan kawan-kawan dan Hashira yang sekarang, Demon itu belum pernah terkalahkan selama ratusan tahun. Makanya kan pas itu mereka yang pas si Entertainment District tuh si Daki dan siapa namanya? Yang cewek itu. Yang Daki kan sama kakaknya. Iya. Itu meninggal kan langsung kan dibuat rapat Upper kan, rapat bulan atas kan. Oke. Nah, jadi kan tujuannya jadi
serang di Sword Village ini kan gara-gara itu Sword Village itu gitu ya. Iya ya, karena Sword Village itu ada elemen utama kan, elemen utamanya pedang yang buat ngebantai pala. Hashira itu. Jadi kalau misalkan setelah makanya diserang di Entertainment District, yang diserang di Sword Village, makanya mereka mau melemahkan Hashira dan Corps-nya gitu loh. Jadi tujuannya adalah menggagalkan pembuatan senjata. Iya. Senjata itu tidak bisa digunakan untuk di masa depan. Makanya mereka mau mengincar si Hana Jesuka yang bikin pedangnya Tanjiro terus ini, itu jago sih. Itu jago. Itu gokil. Ternyata pas topengnya pecah gantung juga. Kayak mukanya mancung. Ternyata enggak. Mukanya sangat pilot robot. Iya. Kenapa Muzan dan kawan-kawan iblis Kokushibo itu iblis bulan atas pertama yang di rapat demon itu mereka kan sebenarnya nggak akur kok. Mas Yon, jadi kan punya kompetisi tersendiri. Jadi agenda masing-masing. Iblis bulan atas Kokushibo itu punya si Dogma yang kayak cewek-cewek itu yang iblis bulan atas kedua, terus itu yang ketiga si Akaza. Nah, itu punya agenda masing-masing, mereka nggak akur. Jadi bertiga itu mereka nggak akur. Nah, kalau kata ini aku diskusi sama teman aku kan yang sempat ini. Nah, katanya setelah iblis bulan atas 3-2-1 itu kuat banget gitu. Kuat banget. Ngalahin itu benar-benar. Wah, gitu sih. Spoiler. gue sih diambang gitu loh. Dia mau baca. Diambang gue akan beli komiknya langsung. Ini fakta kedua ya. Kimetsu no Yaiba muncul di Amerika Utara tahun 2020. Oke. Dan dia allegedly, gue nggak tahu benar apa, tapi gue baca faktanya bahwa dia bisa menjual lebih dari Marvel dan DC. Wah. Mungkin loh. Udah bukan mungkin lah, emang udah. 58 juta. 58 juta terbelinya cuma khusus Gila sih. Apa yang membuat lu sebagai orang awam yang sudah lama pensiun nonton tertarik lagi nonton anime dan dia nunggu lu, Pak depan berapa episode dia nunggu nih gitu. Apa yang membuat lu nyantol Kimetsu apa? Senetsu. Kan ributnya sih, wah keren itu Pak. Ributnya, fighting skill. Fighting skill. Iya. Apalagi? Tete. Guys, jadi gitu aja dulu obrolan kita di episode Coffee Shop Talk kali ini ya guys. Kita ngobrol ngalor ngidul seputar Kimetsu no Yaiba dan ketertarikannya kita ke anime atau manga ini guys.